Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah online GGP Eklesia Kristi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja telah hadir di tempat ini, siap untuk memberkati kita semua. Baik kami yang ada di sini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Mari kita angkat suara kita dan katakan kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan hidup kami. Untuk kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Diurapi Tuhan. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam ibadah online saat ini Tuhan. Pengurapan-Mu hadir juga untuk mereka Bapa. Dan kami percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati mujizat Tuhan di dalam ibadah ini. Kami akan menikmati pemulihan yang dari Tuhan terjadi di dalam ibadah ini Bapa. Hancurkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Dan kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semua makhluk yang ada di langit dan di bumi dan semua yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dialah pencipta segalanya dan juru selamat, penebus kita semua. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Mari kita bertepuk tangan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Biar semua yang bernafas memuji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Jemaat Tuhan siap menyanyi dan menari buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya Yesus kekasih jiwaku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan Shalalalala, shalalalala, he, he, he. Shalalalala, shalalalala, he, shalalala. Shalalalala,
siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, pujian ini adalah pujian yang sangat memberkati hidup saya. Di tengah pandemi ini, banyak kondisi yang tidak menentu, banyak hal yang mencoba melemahkan iman kita, membuat kita takut, membuat kita gentar, membuat kita panik. Dalam pujian ini, kita diingatkan bahwa ada Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, yang selalu bersama dengan kita, yang tidak akan pernah sekali-kali pun melepaskan kita, akan selalu bersama dengan kita untuk memulihkan dan memberkati kita semua. Mari kita tetap tenang, karena kita punya Bapa yang kekal bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita akan pujian dengan segenap hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pujian sekali lagi dengan segenap hati kita. Haleluya. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita tidak usah khawatir dan takut. Tetap tenang, karena ada Tuhan Yesus Raja di atas segala raja yang bersama dengan kita. Haleluya. Kita akan lalui semua dan sebagai lebih daripada pemenang. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Hari ini kami dapat berkumpul. Dan hari ini kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu. Dan urapi kami semua yang mendengarkan firman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama lewat ibadah online. Dan memasuki bulan yang baru, bulan September, di minggu yang pertama saat ini. Dan tema besar kita dalam sepanjang bulan September berjalan ini mengenai tentang pelayanan. Melayani Tuhan. Dan saat ini saya mengangkat satu tema. Tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawab orang percaya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan membuka dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacanya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menyimak. Berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20 dikatakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Matius 28 ini menjadi satu perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan dia katakan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ini menjadi satu perintah. Sehingga hari ini dengan tema tanggung jawab orang percaya, kita akan sama-sama belajar. Apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Ketika kita sudah mengalami penebusan dari Tuhan. Ketika kita sudah mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, yang pertama, tekun dalam iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan iman itu adalah keyakinan. Saya ulang lagi. Iman itu adalah keyakinan saya secara pribadi. Keyakinan saya kepada sesuatu. Iman itu adalah kepercayaan. Jadi saya mau katakan, iman itu adalah keyakinan saya secara pribadi. Keyakinan saudara secara pribadi. Atau kepercayaan kita secara pribadi. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kepada Tuhan yang sudah menebus kita. Keyakinan, kepercayaan, itulah iman. Saya mau katakan, tanpa iman, pertobatan tidak akan terjadi Bapak Ibu. Tanpa iman, maka keselamatan itu pasti tidak akan terjadi. Di dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikatakan, diberikannya anak yang tunggal, supaya
barang siapa yang percaya kepadanya. Artinya apa? Di dalam bagian lain dalam firman Tuhan dikatakan, Allah mau, Tuhan mau supaya jangan ada yang binasa. Itu kemauan, itu kerinduan dari Tuhan. Tapi kembali, tidak ada paksaan. Seperti yang pernah saya katakan. Tidak ada paksaan, ada satu kehendak bebas. Sehingga dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bapak Ibu, tadi bagian pertama, apa tanggung jawab orang percaya? Tekun dalam iman. Bapak Ibu, ketekunan artinya ketekunan artinya kita mau bersungguh-sungguh. Ketekunan itu artinya bersungguh-sungguh. Saya mengambil contoh, kita bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kita bersungguh-sungguh ketika kita mau belajar. Sungguh-sungguh belajar. Kita mau sungguh-sungguh ketika kita sedang berusaha dalam pekerjaan kita. Kata sungguh-sungguh, itulah arti dari tekun. Kalau mungkin saya mau katakan, ketekunan itu artinya ketika kita mulai percaya, kita bertaubat, maka setiap waktu dalam kehidupan kita, setiap perjalanan dalam kehidupan kita, kita mau mempercayakan hidup kita kepadanya. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun kita sadar di dalam kehidupan, di dalam menjalani kehidupan, ada begitu banyak gelombang. Ada begitu banyak gelombang Bapak Ibu. Pasti ada badai. Pasti ada pergumulan. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Matius 10. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya, setiap orang yang mau mengikuti Tuhan, setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, maka ia harus pikul salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, salib itu penderitaan. Salib itu tantangan. Penderitaan ketika kita mau berjuang mematikan keinginan daging. Terdapat dalam Galatia 5. Salib itu penderitaan yang harus kita pikul, yang harus kita terima. Ketika tantangan itu datang, ketika pergumulan itu menyerang kehidupan kita, jujur Bapak Ibu Saudara, ada saatnya kita mengalami apa yang dikatakan kekhawatiran. Ada saat-saatnya apa yang dikatakan dengan saya takut. Tetapi firman Tuhan berkata, waktu aku takut, aku percaya padamu. Dan satu hal, kekhawatiran, ketakutan tidak memisahkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi di dalam ketakutan itu kita tetap mendatang kepada Tuhan. Di dalam ketakutan itu, di dalam kebimbangan itu, kita tetap mencari Tuhan. Seperti satu pujian. Ku peluk kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib diganti senang. Itulah ketekunan Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah, tapi kita percaya Tuhan akan memampukan kita. Bagaimana kita mau untuk membangun hubungan ini? Tekun di dalam iman.
bangun hubungan dengan Tuhan. Cari Tuhan. Ketika kita berdoa, kita membangun hubungan kita kepada Tuhan sebagai tanda. Ini loh, saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu menghadapi pergumulan yang sedang dihadapi. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kita mau bangun untuk membaca firman Tuhan. Saya selalu katakan, firman Tuhan ini adalah surat cintanya Allah yang ditujukan kepada saya, yang ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita baca, ada satu kalimat sederhana dikatakan seperti begini. Menjadi pelaku firman dimulai dari langkah sederhana. Suka membaca Alkitab. Saya menghimbau sidang jemaat. Di gereja kita ada Abah. Ayo baca Alkitab. Setiap hari baca 5 fatsal. Untuk anak-anak sekolah minggu. Setiap hari 3 fatsal. Tidak mudah. Tapi mari kita mau belajar. Mari kita belajar untuk membaca firman Tuhan. Kita percaya. Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan. Ketika kita mau membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita mau tekun dalam iman. Bangun hubungan doamu. Mari kita membangun dengan membaca firman Tuhan. Dan saya percaya. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Menjadi baik. Maka saya percaya hubungan dengan sekitar kita pasti juga baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berkata, Tuhan saya mau agar hubungan saya denganmu baik. Maka hubungan dengan keluarga juga pasti baik. Hubungan dengan lingkungan kita juga pasti baik. Sehingga boleh kita katakan, di mana kita berada, ada damai sejahtera. Tekun dalam iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa tanggung jawab orang percaya? Yang kedua, tekun dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan, ada satu kisah yang menggambarkan bagaimana seorang yang berjumpa dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Seorang perempuan yang berjumpa dengan Tuhan, maka di situ dikatakan terjadi pemulihan. Ada hal yang saya ingin bawakan sedikit dari kisah ini. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia mengalami pemulihan dari Tuhan, dia tidak berkata, waduh saya bersyukur, saya sudah mengalami pemulihan, selesai. Tidak saudara. Atau mungkin kita berkata, saya sudah percaya sama Tuhan, saya sudah dibaptis, sudah. Yang penting saya datang ke gereja, sudah selesai. Tidak saudara. Tetapi dalam Yohanes pasal yang keempat itu, pemulihan terjadi. Tapi urusannya tidak selesai. Pada saat itu dikatakan, wanita ini pergi ke kota dan menceritakan apa yang dia alami. Ada satu ungkapan dari Bapak Pendeta, almarhum Bapak Pendeta Edi. Jemaat, ceritakan apa yang kau alami. Ceritakan pengalaman Tuhan bersamamu. Dan ceritakan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat yang dilakukan oleh wanita ini. Dikatakan, Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu. Karena satu orang. Maka banyak orang menjadi percaya. Saudara, ada begitu banyak orang belum mendengar tentang firman. Atau ada begitu banyak orang yang saat ini sedang ragu-ragu. Mari ini kesempatan kita. Ceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan.
Roma 10 ayat 14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia? Nah ini, dengarkan ini Bapak Ibu Saudara. Jika tidak ada yang memberitakannya, ceritakan itu. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ceritakan itu. Tapi saya mau katakan, hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan ketika kita mulai semangat melayani Tuhan dan kita melihat, waduh kesaksian saya banyak orang terima Tuhan. Hati-hati, jangan sampai ada kesombongan loh. Seorang hamba Tuhan berkata, soal pekerjaan Tuhan hanya berjarak setengah meter ya. Mungkin seperti ini ya. Dengan kesombongan. Ketika kita banyak bawa jiwa. Apalagi kalau ada yang berkata, wah tuh Pak Moti, wah bagus loh pelayananmu. Hati-hati, jangan sampai ada kebanggaan. Kembali, kalau kita dipakai oleh Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kesaksian. Kisah tentang seorang pemuda yang bernama Acong. Acong ini orang yang tidak pinter. Kata orang yang mengenal dia. Dia selalu bekerja membantu orang-orang di pasar. Dan orang-orang begitu senang kepadanya. Karena apa? Ia murah senyum. Walaupun kurang pinter. Tapi lucunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiap kali Acong mau ke pasar. Dia selalu mampir ke rumah ibadah. Tetapi tidak masuk loh. Dia hanya memegang pagar halaman rumah ibadah itu. Dan dia bilang begini. Tuhan, ini Owe. Acong. Orang-orang bingung Bapak Ibu. Dia jalani selama belasan tahun. Dia hanya berkata seperti ini. Tuhan ini Owe. Terus dia pergi ke pasar. Orang-orang tanya. Kamu itu bilang apa sih? Oh, saya hanya bilang ini. Tuhan, ini Owe. Acong. Orang-orang ketawa. Berdoa kok kayak gitu. Tapi Acong tidak pedulikan Bapak Ibu. Ia taat setiap pagi dia menjalankan itu terus. Satu ketika Bapak Ibu, Acong sakit. Dan sakitnya cukup serius. Dia harus dibawa di rumah sakit. Dan masuk di ruang ICU. Ketika dia di rumah sakit, dia selalu berdoa. Tuhan, ini Owe. Tuhan, ini Owe. Satu ketika Bapak Ibu, Acong bermimpi. Ada seorang pria dengan wajah yang bersih. Kemudian memegang kepala si Acong. Dan pria itu berkata, Acong, ini Owe. Acong bangun Bapak Ibu. Dan dia cari. Mana Tuhan? Dia keluar dari ruangan itu. Dan dia bertemu dengan suster-suster. Suster, mana Tuhan? Mana Tuhan? Maka suster katakan, siapa? Mana Tuhan? Tadi itu dia pegang kepala Acong. Suster, dokter menjadi kaget. Dan Acong harus diperiksa. Apa yang terjadi? Acong sembuh loh. Dia sembuh. Bapak Ibu,
Tuhan tidak melihat fasihnya kita berdoa. Tuhan tidak melihat. Mungkin ada yang berkata, wah pelayanannya hebat loh, hebat. Tuhan tidak lihat. Tapi Tuhan lihat bagaimana kesungguhan hati kita, bagaimana ketulusan hati kita. Ketika kita mau melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kita perbuat, lakukan seperti kita sedang melayani Tuhan. Tuhan melihat bagaimana ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita ketika kita melayani keluarga kita. Ketika kita melayani suami kita, ketika kita melayani istri kita, ketika kita melayani anak-anak kita, anak mantu kita, cucu-cucu kita. Tuhan melihat ketulusan hatimu. Seperti kata Ajong, Tuhan, ini Owe. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Tanggung jawab orang percaya. Tekun dalam iman. Tekun dalam melayani Tuhan. Yang kedua. Dan yang ketiga. Hasil akhir pelayanan kita. Hasil akhir pelayanan kita. 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada yang bertanya, apa tujuan dari hidup? Dan ia menjawab, hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Kekal artinya tetap. Kekal artinya abadi. Kekal artinya selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Dan Tuhan menginginkan kita untuk bersama-sama dengan Dia di surga. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata seperti ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan, kamu pun berada. Bapak Ibu, suatu hari detak jantung saya akan berhenti. Dan itu akan menjadi akhir dari tubuh saya. Tetapi bukan akhir dari saya, Bapak Ibu. Kita mungkin hidup 60 sampai 100 bahkan lebih sedikit. Tetapi kita akan selama-lamanya dalam kekekalan di rumah Bapa kita di surga. Oleh karena itu, persiapkanlah. Lakukan dengan iman. Dalam masa-masa menyenangkan, puji Tuhan. Dalam masa-masa sulit, tetap cari Tuhan. Cari Tuhan. Sembah Tuhan. Tetap semangat. Walaupun dalam masa-masa yang menyakitkan, masa-masa yang sulit, maka hasil akhir dari pelayanan mengiring Tuhan. Mungkin saat kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, saat kita sedang berdoa. Mungkin saat kita dipanggil Tuhan, saat kita sedang berkhotbah.
Mungkin saat kita dipanggil Tuhan, saat kita mengalami sakit penyakit. Tetapi apapun kejadiannya, satu hal yang kita harus percaya. Satu hal yang aku percaya. Saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita sudah percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pasti keselamatan itu menjadi milik kita. Maka pasti surga menjadi milikmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan memberikan waktu untuk kami. Untuk kami bisa duduk sejenak. Kami mau mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami. Tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Untuk kami mau tekun dalam iman. Tekun dalam melayani Tuhan. Dan satu hal kami percaya. Keselamatan Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Dan surga menjadi milik kami. Mari Tuhan, mampukan kami Tuhan. Agar iman kami senantiasa tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hidup kami. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Allah begitu mengasihi kita. Sehingga Ia memberikan Yesus disalib sampai mati dan bangkit. Maka saat itu penebusan terjadi. Sehingga saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Yesaya 53 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib. Untuk menebus hidup kita dari dosa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pada kesempatan ini. Mari kita berdoa secara pribadi. Kalau ada sesuatu yang menghalangi hubungan kita kepada Tuhan. Mari saat ini. Kita berdoa. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami bagaimana pengorbanan Tuhan yang besar. Sehingga keselamatan itu menjadi milik kami. Penebusan Tuhan nyatakan. Hidup yang kekal itu diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan.
Mari Tuhan ampuni dosa kami Tuhan. Mari Tuhan layakan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Kuduskan roti dan air anggur yang akan kami minum dan kami makan saat ini. Kuduskan Tuhan. Kuduskan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka penutup dari roti dan air anggur ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca firman Tuhan dan sekaligus menjadi pertanyaan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjawabnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan." Mari kita mengangkat cawan yang ada pada kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita angkat roti yang ada pada kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat anggur yang ada pada kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, minumlah, inilah darahku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Untuk anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Tuhan, aku siap. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu Tuhan. Menyembah Kau Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami rindu mengagungkan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini Tuhan. Saat ini. Haleluya Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menaikkan pujian ini. Kami rindu Tuhan untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan Roh, glory bagi-Mu. ku rindu lawatan-Mu. Ku Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan mengangkat pujian Kami. Kami mengangkat hati kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Kami katakan Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Sebab Kau Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Glory bagi-Mu. Kau Allah kami Tuhan. Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini Tuhan. saat Kami ini. percaya Engkau ada. Tuhan, Katakan ku rindukan
kasih Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami dapat mendengarkan firman. Kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan diagungkan. Hari ini juga Tuhan, kami dapat bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau menebus hidup kami, sehingga keselamatan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan, menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan Tuhan. Mampukan pemerintah kami Tuhan. Mampukan presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terdekat dengan kami. Hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan untuk mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat melihat orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Mereka dapat menjadi saksi. Mereka menjadi teladan di dalam bangku pemerintahan Tuhan. Sehingga orang dapat melihat bagaimana kuasa-Mu nyata melalui mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa khususnya untuk pandemi yang masih terjadi saat ini. Kami sungguh percaya Tuhan menolong khususnya para dokter, perawat Tuhan. Di dalam merawat pasien-pasien Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan untuk mereka. Semua tim medis perawat dimampukan oleh Tuhan. Bahkan setiap penderita pandemi, penderita corona ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi untuk mereka. Sehingga mereka bisa semangat. Mereka bisa sukacita Tuhan. Dan pemulihan terjadi untuk mereka. Kesembuhan terjadi untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biar Tuhan lawati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Kalau saat ini ada jemaat-jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan. Mari Tuhan, lawati mereka. Mari Tuhan, buka berkat pekerjaan untuk mereka. Dan setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dimampukan Tuhan, dimampukan, diberikan semangat Tuhan, diberikan sukacita ketika mereka bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan, yang mungkin saat ini bergumul untuk jodoh Tuhan. Kami sungguh percaya waktu Tuhan dan rancangan Tuhan terjadi untuk mereka. Demikian juga jemaat Tuhan yang bergumul untuk keturunan. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Saat ini ada yang berbadan dua. Mari Tuhan lawati mereka. Mampukan mereka. Sehingga pada saat waktu persalinan, ibu sehat, baby juga sehat Bapak. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat yang dalam usia lanjut Tuhan, tetapi iman mereka, hati mereka senantiasa tertuju kepadamu Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan memampukan, Tuhan menuntun Bapa. Terima kasih. Anak-anak jemaat kami juga Tuhan, mampukan mereka dalam studi mereka. Mampukan mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya naikkan pujian syukur kami kepada hamba-hamba Tuhan, majelis yang melayani, diurapi Tuhan. Sehingga kami dapat melihat kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Kuasa-Mu terjadi apapun yang kami perbuat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, karena hanya dengan kasih Tuhan kita boleh memasuki di minggu pertama bulan September dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, pada saat ini kita telah menerima firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Timothy Wahyudi Sumolang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, diberkati Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan pada siang hari ini dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam menghadapi sisa hidup ini. Amin, puji Tuhan. Atas nama Gembala, Majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Yang berulang tahun di bulan September, kiranya Tuhan Yesus memberkati pendidikan, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, keluarga, usaha, diberkati Tuhan. Amin dan selamat ulang tahun. Warta Gereja Minggu tanggal 5 September 2021. Yang pertama bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, dan persembahan persepuluhan dapat mentransfer melalui rekening gereja dengan Bank CIMB Niaga. Nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat Tuhan juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas tadi. Dan dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan, sembako untuk didistribusikan kepada jemaat Tuhan dengan menginformasikan kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Weli Filipus, atau dapat menginformasikan melalui WA Group GGP Eklesia Kristi. Kepada para donatur yang begitu setia memberikan sumbangan untuk COVID, atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang dikerjakan dijadikan berhasil. Amin. Berikutnya, ibadah sepanjang minggu. Untuk yang pertama ibadah komisi sekolah minggu diadakan setiap minggu. Untuk hari Minggu ini pada pukul 11 akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah komisi youth setiap hari Minggu pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Bapak Weli Filipus. Dimohon anggota youth dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi remaja setiap hari Minggu pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Bapak Yohanes. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah komisi wanita hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh pendeta muda Debbie Awui. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi pria
Hari Rabu tanggal 8 September 2021 pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Romel Topa. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya pembinaan jemaat hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 7 malam atau jam 19 dengan tema integritas sebagai orang percaya. Selanjutnya ibadah persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 10 September 2021 akan dilayani oleh Pendeta Muda Leli Sumardi. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Dan terakhir ibadah raya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pukul 9 pagi. Akan dilayani oleh Pendeta Herce Suwu. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini dengan penuh keyakinan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu abadi, menolong, menjaga, memelihara, serta memberkati di setiap langkah kehidupan. Seumur hidup kita bahkan selama-lamanya. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Tuhan, katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi jemaat Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kita serahkan doa kudus kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggal kami. Tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami. Menuntun kehidupan kami Tuhan. Di saat kami tidak berdaya Tuhan. Engkaulah sumber penolong kami Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah dapat mengikuti perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Memampukan kami. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami akan berkata, kami mampu. Semua karena Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Mari arahkan hatimu terus kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Bapa terima kasih.